Halo pemirsa, kembali hadir bersama saya Sally Sregar. Kami akan memberikan update terkini mengenai peristiwa unik dan menarik yang kami rangkum dalam Kilas Mancanegara. Pemirsa, sejak tahun 2006 para penggemar buku komik berkumpul di New York City Comic Con yang legendaris untuk berdandan dengan kostum superhero dan berbelanja. Baru-baru ini mereka berkumpul untuk berinvestasi. Lebih dari 200.000 penggemar berat buku komik yang bercosplay dengan kostum tokoh komik kesayangan mereka memadati Javits Center di New York City baru-baru ini untuk New York City Comic Con. I love Comic-Con because I like to see all the cool exclusives and cosplays, everything. It's just it's experience. Electric. It's a lot of energy. You feed off other people's energy, and you just come and enjoy the excitement. I think it's very inclusive here. It's a good place for people who are all fans of the same thing to just get together and celebrate what they love. Banyak menyoroti kostum dan beragam komik baru yang inovatif. Namun, harta karun seperti buku-buku komik antik juga ikut meramaikan pameran ini dengan harga yang mencapai jutaan dolar. When you go to Comic-Con, you're going to see all the flash and the glitz, all the cosplayers, the Hollywood stars. But at its core, at its heart, it's all about vintage comic books. You're going to see rows of books worth millions of dollars. Beberapa buku bahkan lebih mahal daripada harga berlian. This one right here is by Bob Kane from DC Comics from 1939. It's the first appearance of Batman ever in a comic book. This comic book in this condition is worth approximately $400,000. This is Marvel Comics #1. This copy is one of the best copies known to exist in the world, and this comic book is worth $3 million. Pada tahun 2022, Heritage, rumah lelang seni komik terkemuka di Amerika Serikat, melaporkan penjualan melebihi 195 juta dolar Amerika Serikat atau setara 3 triliun rupiah. Angka ini meningkat 7% dari tahun sebelumnya. Comic books fit into some people's investment portfolios. They're looking for alternative forms of investment outside of stocks and bonds and precious metals. They're looking for something they're also passionate about, and they're passionate about comic books. Siapa tahu buku komik yang Anda beli hari ini mungkin akan menjadi investasi berharga di masa depan. Banyaknya warga Amerika Serikat yang menonton anime dan membaca komik membuat minat warga Amerika Serikat terhadap komik meningkat pesat di tahun 2021. Datanya menunjukkan ada peningkatan terhadap penjualan komik sebanyak 48% atau sekitar 94 juta komik. Namun angka ini merosot di tahun 2022. Dari New York, Amerika Serikat, Randy Wicaksana dan tim VOA. Sebuah restoran Indonesia di Hollywood, Florida, menawarkan letupan rasa lewat sajian khas Sumbawa. Bisnis ini menikmati popularitas dalam ceruk pasar para foodies yang senang mencicipi makanan baru. Saking tidak ada persiapannya, tiba-tiba hari pertama langsung ada yang beli. Bingungnya kita nggak ada to-go box, kan? Walah, di Indonesia pakai plastik juga, gue bilang gitu, udah masukin ke plastik, ikat kasih, jadi pakai plastik. Begitulah kisah Chef AB, co-owner Krakatoa Indonesian Cuisine, ketika memulai bisnisnya lewat sebuah stand di Farmers Market tahun 2014. Asal Sumbawa dan kuliah di Jogja, Chef AB membawa cita rasa nostalgia dari masa kecilnya. Saya ada sepat, terus ada singang, itu kayak gulai ikan tapi rasa Sumbawa, terus juga ada gecok. Bagi warga Florida, cita rasa Krakatoa lain dari yang lain. Sampai-sampai Krakatoa menarik perhatian sejumlah program kuliner di media. Kan tiba-tiba udah di siaran radio, terus orang udah pada antrian kan. Loh, ini kok orang-orang pada ngantri? Saya bilang gitu, oh kita dengar kamu di radio dengan Chef Norman, katanya kamu gini-gini, AB membangun bisnis bersama John Anthony, warga Miami, yang ketika berlibur ke Bali beberapa tahun sebelumnya, langsung jatuh hati pada makanan Indonesia. Abi and I would be on the motorbike at 4 o'clock in the morning, till midnight that night, just going around and eating.
Menurut John, rempah dan bumbu Indonesia sangat berbeda dan jadi nilai jual di mata foodies yang senang mengeksplorasi palet rasa baru. There's certain types of foods that are out there and they're everywhere. And I think what we have realized over 9 years now in total, that people are looking for something different. And certainly Indonesian food does that. Tahun keempat berjualan di Farmers Market, seorang pelanggannya yang bekerja di pemerintah kota membujuk mereka untuk membuka restoran. Sampai mereka menemukan lokasi ini yang mereka beli seharga $150.000 atau 2,3 miliar rupiah dan diubah jadi restoran Indonesia pada 2018. 5 tahun berdiri, Krakatoa kini melayani 70-an tamu setiap hari. And it was very good, and spices were great, and the rice was great, and we really enjoy coming here. I haven't had Indonesian food except just recently, so it's a new treat. It's being different. It's exotic to me, is what it was. That was what was enticing to it. It may be similar ingredients that you could get anywhere in any other restaurant, but the spices, the seasonings were just exotic. Dari Hollywood, Florida, Rio Twasikal, Ariadne Budianto, dan Supriyono, VOA. Invasi Rusia ke Ukraina telah menggugah jiwa kemanusiaan. Editor komik Skondaber ia mengumpulkan puluhan pembuat buku komik untuk menerbitkan antologi komik for Ukraine Sunflower Seeds untuk menggalang dana bantuan bagi warga Ukraina. Penulis buku komik Amerika John Layman turut serta dalam antologi yang baru dirilis, Comic for Ukraine Sunflower Seeds. Dalam komiknya, detektif Tony Chu, polisi yang mengungkap kejahatan dengan mendapatkan pesan psikis dari makanan, menyelamatkan seekor kucing. Meski situasi terkini di Ukraina menjadi latar belakang kisahnya, dia tidak mau ceritanya terlalu murung. Basically, there's just a lesson here to help those who need it. I mean, that's, I didn't want to get too political. I don't want to take pot shots. I didn't want to have a bad guy. It's just a nice character piece, and it's a very, very sweet story, which, for a book like this, I wanted to do something a little uplifting. Antologi setebal 120 halaman ini terdiri atas 15 kisah yang dibuat oleh lebih dari 30 komikus. Mereka adalah penulis, ilustrator, desainer, dan editor. Beberapa nama kondang di industri yang menyumbangkan waktu serta bakatnya secara sukarela. Buku ini adalah buah pemikiran Scott Danbier, editor buku komik pemenang penghargaan. 18 bulan yang lalu, Danbier yang menyaksikan berita dari Ukraina terpanggil untuk berbuat sesuatu. There's a long history in comics of standing up for the underdog. I mean, that's really what comics are about, fighting for the underdog. And so that's what we're trying to do. And, I wish this would be something that would make a huge difference. Hasil penjualan akan disalurkan langsung ke Ukraina melalui Operation USA, sebuah badan bantuan internasional menurut presidennya Richard Walden. In addition to money, we sent first aid supplies because they're training medics on the Poland side of the border. Initially, they were thought it would be combat medics. I said, come on, we're a charity, don't make it combat, just say medic. Setahun yang lalu, proyek komik ini berhasil mengumpulkan dana sebesar $100.000 Amerika. Pada akhir 2023, ia berharap dapat mengirim tambahan $100.000 ke Ukraina. Komik ini adalah satu dari sekian banyak inisiatif warga Amerika untuk membantu Ukraina. Namun di sisi lain, sebuah jajak pendapat mengenai bantuan pemerintah AS ke Ukraina menunjukkan hasil yang terbelah. Sebanyak 55% responden mengatakan bahwa Kongres AS sudah tidak perlu menambah dana bantuan ke negara tersebut, dibanding dengan 45% yang mengatakan bahwa dana bantuan ke Ukraina masih perlu ditambah. Dari Washington DC, saya Rio Twasikal dan tim VOA. Tinggal di komunitas pemukiman sebuah danau di Seattle, Washington, kakak beradik Kate and Quinn Karner menjalankan bisnis es limun dari stand terapung. Lemons for Good menjadi wahana latihan mereka menjalankan bisnis dengan orientasi berkontribusi kembali ke komunitas. Di tengah ramainya berbagai aktivitas air dan berlayar di Lake Union, Seattle, Kate dan Quinn merintis bisnis mereka. Sambil menikmati libur musim panas,
kakak adik ini belajar mencari penghasilan sendiri. Rumah-rumahan di atas dok ini merupakan ciri khas mereka, membuat Kate dan Quinn ngetop layaknya selebriti lokal. Pedayung kayak dan perahu adalah konsumen utama. Perahu besar atau bermotor harus sangat hati-hati untuk mendekat. We have our life jackets and it's pretty stable on there, but sometimes when a big wave came, just like last week, a big wave came and the squisher for the lemons, it just fell off and we had to buy a whole new one. Bisnis ini dimulai 2021 setelah keluarga mereka pindah ke rumah perahu. Walau pemandangannya indah, tidak banyak yang bisa dilakukan selain kegiatan air. We told our dad, oh no, we can't do lemonade stand anymore. And he's like, well, maybe we could do a floating lemonade stand. Our worst day was probably our first day because we made $15. We got in debt $3 because we had to pay our costs and we didn't have enough money to pay our costs. Pelajaran yang didapat, sesuaikan harga dan ikuti event besar. There's duck dodge on Tuesdays, which is where all the sailboats compete. So we like to go out on those days because there's a whole lot of boats like to come out. Segelas limun dijual $3. Sepertiga dari keuntungan dipakai untuk modal berikutnya, sepertiganya ditabung, dan sepertiga lainnya untuk disumbangkan. Dalam 2 tahun terakhir, Kate dan Quinn telah memberikan lebih dari $1.700 ke peminjam kredit mikro di 20 negara. Juga menyumbang ke lembaga kesejahteraan hewan setempat. Dari Lake Union, Seattle, Washington, VOA. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, berbagai tari tradisional Indonesia mewarnai pertunjukan Malam Warisan Budaya Indonesia di Annandale, negara bagian Virginia. Kelompok seni santi budaya terpilih mewakili Indonesia dalam seri pertunjukan musim panas tahun ini, yang ditutup dengan menikmati bersama makanan khas tanah air. Tari golek mengawali pertunjukan Malam Warisan Budaya Indonesia di Ocean Hall Park, Annandale, Virginia. Tari klasik Yogyakarta ini dibawakan dengan luwes oleh Claire Seljin dan Rebecca, 2 warga Amerika yang tergabung dalam Santi Budaya, kelompok seni yang ditunjuk mewakili Indonesia malam ini. Saya harapkan mudah-mudahan untuk kedepannya mereka bisa mengenal tradisi kebudayaan Indonesia dari berbagai island. Panggungnya terbuka ala amphitheater. Para penonton duduk di kursi atau lesehan seperti sedang piknik. Malam tari dan musik Indonesia ini salah satu dari seri pertunjukan musim panas yang digelar di taman ini. If I had to give a grade, I will be 95. I would say 100%. I will give them 100 because this is a company that this lady had nurtured this group. Then she nurtured to maintain their culture, that whole island culture, and then to combine it into one organization to bring it to showcase for not only Virginia, Washington DC and Maryland. Tidak hanya penari dewasa yang tampil, Ayu Rahayu yang berusia 5 tahun ini membawakan tari Candi Ayu dari Solo. Di antara penonton nampak beberapa warga Indonesia. Sangat luar biasa, Mas. Kita sebagai warga negara sangat suka sekali, sangat senang, sangat bahagia melihat bahwasanya Indonesia masih bisa performan di tempat yang sangat luar biasa ini. Tentu membuat kita terharu, terus terang apresiasi dengan teman-teman yang siap untuk mempromosikan budaya seperti ini, Mas. Tidak hanya tari, lagu dangdut pun juga menghibur penonton. Tua muda turun ke panggung, joget bersama dalam alunan lagu Bojoku Bojone Wong, termasuk Pamela Boerberg yang nampak asik bergoyang. I love the dance. It's so stylized and the hand movements are so exquisite and the costumes are just beautiful. It's so exotic. Bagi Pamela, acara ini mempertontonkan kemajemukan Amerika, sebuah kenyataan yang kadang tidak disadari oleh warga Amerika. We don't always realize
all the culture that's around us every day. And coming to the performances, you see all the different wonderful arts that the world has to offer. Hari mulai gelap. Setelah acara ditutup, penari, penyanyi, dan keluarga mereka berkumpul untuk makan bersama masakan Indonesia. Begitulah acara Indonesia di Amerika kurang terasa mantap jika tidak ada acara makan-makan. Dari Anandil, Virginia, Supriyono, VOA. Ada sebuah pulau kecil di kota New York bernama Governor's Island yang ekosistemnya terjaga berkat jasa domba-domba. Yang tugasnya cuma satu, yaitu makan, makan, dan makan. You wanna go in? Pulau kecil ini masih bagian dari kota New York. Namanya Governor's Island, sebuah pulau kecil hanya 10 menit via kapal feri dari Manhattan. Pada 1988, saat Perang Dingin, pulau ini jadi lokasi bersejarah di mana Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan bertemu dengan pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev. Sekarang, pulau ini jadi tempat rekreasi. Kebersihannya terus terjaga, salah satunya berkat para domba ini. This is evening. She has kind of a speckled face like a night sky, and that's Chad. And then behind him, Bowie and Jupiter, they're twins. Leo Frampton bekerja sebagai tukang kebun di pulau ini. Dia menggembala domba-domba ini yang punya tugas penting, mengunyah tanaman hama. Tidak perlu mesin potong rumput, apalagi zat kimia beracun. Nafsu makan para domba ternak ini jadi senjata ampuh penjaga ekosistem pulau. You can see, this is what it looks like, mugwort that's been eaten by sheep. When it gets tall like this, they'll eat off every leaf first. So you can see we're standing in an area that they've done work on. And you can see over there, they're working on that patch right now. So, yeah, they get a lot done. Marina juga bekerja sebagai penggembala di sini. Ia dari keluarga imigran asal Moldova yang datang pada tahun 1990. Marina lahir dan besar di Amerika dan menyukai kegiatan berkebun karena ibu dan juga neneknya. Я пошла на летом в Молдавии, я увидела моя прабабушка, которая там живет в Веренково. Countryside, я забыла слово. Деревня, да, она жила в деревне, так что я пошла, было мне очень классно, да, очень понравилось. Governor's Island ini letaknya tidak jauh sama sekali dari Manhattan. Tidak sampai 10 menit naik kapal feri, sudah bisa ke lokasi yang jadi destinasi piknik dan juga destinasi wisata bersejarah di kota New York. Bisa Anda lihat sendiri banyak ilalang-ilalang atau rumput liar yang jadi makanan untuk 5 domba yang Anda lihat di video tadi. Hasilnya bisa ditanami tanaman-tanaman hias ataupun tanaman rempah-rempah yang tidak hanya cantik untuk pemandangan di Governor's Island ini, tapi sekaligus bisa menjaga ekosistem dan melindungi kupu-kupu monark yang hinggap ke tanaman hias ini. Dari Governor's Island, New York City, demikian laporan tim VOA. Pemirsa, Museum Sejarah Alam Amerika New York membuka Gilder Center dengan arsitektur imersif yang dirancang untuk menggugah jiwa eksplorasi. Mulai dari habitat kupu-kupu, lebah, dan semut tropis, hingga ruang interaktif. Pengunjung diajak belajar sains secara lebih menyenangkan. Kali ini kita berkunjung ke bagian terbaru di American Museum of Natural History di New York, yang menggugah rasa ingin tahu karena desainnya yang futuristik tapi berkesan organik. Seolah kita berada di dalam lorong yang tererosi air dan angin. Menuju berbagai galeri dan pavilion interaktif, dan ada juga perpustakaan. Lebih dari 4 juta artefak dan spesimen dipamerkan. Banyak diantaranya baru diperkenalkan ke publik untuk pertama kalinya. Glider Center for Science, Education, and Innovation ini buka Mei lalu. Pengunjung bisa menikmatinya setelah membayar biaya masuk museum yang berkisar antara $16 untuk anak dan $28 untuk dewasa. This building not only adds space to the museum, but it improves the circulation and flow with the existing campus, providing
easier mechanisms to navigate around the exhibitions in the existing campus with the exhibitions in the new building. Glider Center menghubungkan 10 bagian museum yang tersebar seluas 4 blok di Manhattan. Interior dirancang agar pengunjung merasa berada di dalam ngarai atau gua. Desain ini menggambarkan bagaimana beragam hal saling terhubungkan di alam. When I first started to design it, I was really thinking about what kind of landscape makes you curious, makes you want to explore. And you think of all the old adventurers going out into canyons and discovering geological formations. So I really studied those to see what it was about them that makes you curious. Di insektarium ini ada model sarang lebah modern yang berisi koloni semut pemotong daun. Juga vivarium dengan iklim tropis yang lembab berisi 80 spesies kupu-kupu. Lantai atas merupakan anjungan hewan laut dan sejumlah laboratorium di mana pengunjung bisa melihat langsung bagaimana pegawai museum menangani spesimen. Di lantai 4 pengunjung bisa melihat koleksi buku-buku langka dan tersedia ruang baca yang sunyi. Biaya pembangunan $465 juta merupakan investasi monumental untuk edukasi warga tentang alam. Dari Manhattan, New York, VOA. Demikian berita Kilas Mancanegara kali ini, pemirsa. Tetap saksikan program Kilas Mancanegara setiap Sabtu dan Minggu pukul 7.30 dan 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Simpo TV. Saya Sally Siregar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.